Perkenalkan, nama saya Theophilus Samsuraja Siombing dari kelompok 16. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai startup atau shutdown test. Oke, yang pertama itu pengertian startup test. Eh, Pengertian startup test itu adalah sebuah serangkaian pengujian untuk memastikan sistem dapat memulai dan menghentikan operasinya dengan benar. Penting untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul selama ini. Pengertian yang lain, startup shutdown test adalah serangkaian pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem atau perangkat lunak dapat memulai atau startup dan menghentikan atau shutdown operasinya dengan benar. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa semua komponen sistem berfungsi dengan baik saat diaktifkan dan dinonaktifkan, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul selama proses tersebut. Kemudian tujuan pengujian. Yang pertama itu verifikasi fungsi. Verifikasi fungsinya itu memastikan semua fungsi berjalan dengan baik setelah startup. Kemudian pengelolaan sumber daya, memastikan sumber daya dikelola dengan baik. Kemudian deteksi kesalahan itu mengidentifikasi dan mencatat kesalahan. Kemudian proses pengujian. Startup itu dapat menghidupkan sistem dan memantau waktu booting. Kemudian itu memeriksa log untuk kesalahan dan menguji semua fungsi utama. Sedangkan shutdown test itu mematikan sistem dan mencatat waktu shutdown. Kemudian memastikan semua proses dihentikan dengan benar dan memeriksa log untuk kesalahan. Kemudian itu metodologi pengujian. Langkah-langkahnya itu yaitu persiapan lingkungan pengujian, melakukan pengujian startup, mencatat hasil dan kesalahan, melakukan pengujian shutdown, dan menganalisis hasil dan membuat laporan. Alat dan tekniknya, alatnya itu logger, yaitu mencatat kejadian dan kesalahan sistem seperti log files, event viewer, sistem jurnal. Kemudian profile, itu mengukur kinerja sistem seperti waktu, CPU, memori, dan window performance toolkit. Kemudian itu automation framework, mengotomatiskan eksekusi tes atau Selenium, Appium, JUnit. Kemudian itu network monitor tools, itu memantau lalu lintas jaringan seperti Wireshark, TCP/DOM. Kemudian tekniknya itu melakukan pengujian skenario, yaitu mensimulasikan berbagai skenario, yaitu pada saat normal, crash, atau kegagalan. Dan kemudian pengujian beban, yaitu menguji dengan beban berbeda, jumlah pengguna, data, lalu lintas. Kemudian itu pengujian kinerja, mengukur waktu dan sumber daya. Baru pengujian keamanan, memastikan keamanan sistem. Kemudian pengujian kompatibilitas, yaitu menguji di berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian itu pengujian ketahanan, menguji kemampuan pemulihan dari kesalahan. Jadi alatnya itu software monitoring, misalnya performance monitor, dan logic analysis, misalnya log parser. Mungkin secara ringkasnya itu yaitu tekniknya itu pengujian manual dan otomatis, pengujian regresi untuk memastikan tidak ada fungsi yang terganggu, kemudian validasi keutuhan data, pastikan data tetap utuh selama proses startup dan shutdown, kemudian pengujian initialization, yaitu verifikasi semua layanan dan konfigurasi berjalan sesuai urutan. Kemudian studi kasusnya itu seperti contoh komputer pribadi, startup. Ketika Anda menyalakan komputer, BIOS melakukan pemeriksaan perangkat keras diikuti oleh sistem operasi yang dimuat. Jadi, jika semua aplikasi dan program yang Anda butuhkan terbuka tanpa masalah, itu adalah contoh startup test yang berhasil. Bagian shutdown-nya itu saat Anda mematikan komputer, sistem menyimpan semua pekerjaan Anda dan menutup aplikasi dengan benar. Jika tidak ada data yang hilang dan komputer mati tanpa kesalahan, itu menunjukkan bahwa shutdown test berhasil. Contoh kedua itu smartphone. Pada startup smartphone ini, ketika Anda menyalakan smartphone, perangkat melakukan booting dan membuat sistem operasi. Jika semua aplikasi dan fitur berfungsi dengan baik setelah dinyalakan, itu adalah hasil dari startup tes yang sukses. Kemudian shutdown pada smartphone itu saat Anda mematikan smartphone, semua aplikasi harus ditutup dan data disimpan. Jika perangkat mati tanpa masalah dan tidak ada data yang hilang, itu menunjukkan bahwa shutdown test berhasil. Kemudian yang terakhir itu bab tiga, kesimpulan. Pentingnya pengujian. Eh, Menjamin keandalan dan kinerja sistem itu dan mengurangi risiko kesalahan di lingkungan produksi. Kemudian itu rekomendasi itu melakukan pengujian secara berkala, kemudian mengintegrasikan pengujian dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Jadi
referensi yang pertama itu dari buku Pressman RS 2004 Software Engineering, terus Micro Hill Somerville 2016 Software Engineering Version, dan kemudian referensi keduanya itu IEEE Standard 829 for Software Test Documentation. Sekian dari saya, terima kasih.